Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 20. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Gunung Spiritual Ilahi merupakan sebuah gunung yang terletak di pusat benua surga utara. Gunung ini dahulunya hanya sebuah gunung biasa sebelum ada seorang di level sovereign surgawi yang mati dan meninggalkan energi yang luar biasa untuk membungkus gunung tersebut. Setiap orang yang mengikuti kompetisi ini berharap bisa mendapatkan pembaptisan spiritual ilahi sehingga nantinya bisa mendapatkan 3 bencana yang berdaulat. Hal inilah yang membuat setiap akademi berlomba-lomba untuk bisa mengirimkan siswa terbaik mereka guna mengikuti pertarungan di dalam gunung spiritual ilahi. Saat ini Muchen dan juga rombongannya sudah sampai di dekat gunung spiritual ilahi. Dekan Taichang menunjukkan pada Muchen di mana gunung spiritual itu berada. Meskipun terlihat dekat, nyatanya gunung ini tidak bisa dibuka begitu saja. Bahkan seorang yang berada di level sovereign tidak bisa memasuki wilayah itu dengan sesuka hati. Dan Muchen yang mengetahui hal ini pun cukup terkejut karena ternyata energi yang berada di sana sangatlah kuat. Dekan Taichang mengatakan jika dihitung, gunung spiritual ilahi akan dibuka dalam 3 hari mulai sekarang. Dekan Taichang juga mengajak Muchen untuk segera pergi ke pavilion spiritual ilahi, tempat di mana dia akan tahu semua pemuda berbakat yang ikut serta dalam pertarungan kali ini. Setibanya di dalam pavilion, Dekan Taichang berpamitan untuk menemui tetua yang lainnya. Sementara Muchen mencoba mengenali karakter setiap orang yang akan ikut di dalam pertarungan ini. Tidak lama, tatapan semua orang pun mengarah pada pintu masuk dari pavilion. Di sana ada seorang gadis cantik yang baru saja tiba. Penampilan gadis ini tidak kalah cantik dari Luoli dan juga senior Lingqi. Tapi gadis itu tidak peduli dengan tatapan mata semua orang yang hadir. Dan ketika gadis ini mengedarkan pandangannya, dia terkejut dengan kehadiran senior Lingqi. Gadis itu pun memutuskan untuk berjalan mendekati senior Lingqi. Tidak disangka, gadis cantik ini sebenarnya bernama asli Xia Youran, yang berasal dari kamar dagang 9 musim panas. Dia mengenal Master Lingqi atau Senior Lingqi karena dia dulu adalah salah satu murid yang pernah belajar di Akademi Beichang selama 1 tahun. Saat ini dia bisa dianggap sebagai senior dari Muchen. Setelah berkenalan, Xia Youran tahu jika Muchen adalah orang yang sudah mengalahkan Molongzi. Xia Youran juga menawarkan Muchen untuk mencarinya ketika mengalami kesulitan selama berada di dalam gunung spiritual ilahi. Karena kehadiran Xia Youran di dalam tempat itu, semua orang mulai memperhatikan Muchen. Bahkan beberapa dari mereka sudah mengenal Muchen sebagai orang yang telah mengalahkan Molongzi tempo hari. Mereka yakin jika sosok Muchen bukanlah orang yang sederhana. Hal inilah yang menjadi kemungkinan Akademi Beichang berani ikut serta setelah bertahun-tahun absen dalam hal itu. Di sisi lain ada seorang pemuda yang berasal dari keluarga Liu. Dia terus memperhatikan kedekatan antara Muchen dan juga Xia Youran. Kali ini dia merasa tidak senang karena dirinya adalah orang yang menyukai Xia Youran sejak lama. Pemuda dari keluarga Liu ini bernama asli Liu Ying, dan dia tidak akan mengambil tindakan bodoh untuk saat ini. Dirinya tahu jika kemampuan dari kamar dagang masih berada jauh di bawah Akademi Beichang. Satu-satunya wilayah yang bisa bersaing dengan Akademi Beichang adalah Istana Naga Iblis. Mungkin dirinya bisa mengambil tindakan juga terhadap Muchen jika sudah berada di gunung spiritual ilahi. Meskipun kali ini yang ikut berpartisipasi cukup banyak, tapi Liu Ying yakin jika dirinya nanti akan bisa mengambil pembaptisan spiritual. Sekarang pandangan setiap orang mulai berubah ke arah pintu masuk karena saat ini terdapat seorang yang akan datang dan langsung menuju tempat di mana Muchen serta 3 wanita berada. Tatapan mata Muchen terus mengunci pada sosok pemuda yang telah hadir. Dia bisa merasakan jika pemuda ini memiliki aura yang jauh lebih menakutkan jika dibandingkan dengan Molongzi. Xia Youran langsung mengatakan jika itu adalah Mo Xingtian, seorang yang katanya tidak pernah kalah selama bertahun-tahun ini, dan sekarang bahkan
Mo Xingtian bisa dianggap sebagai orang nomor satu dalam generasi muda. Tanpa babi-bu lagi, Mo Xingtian berkata jika misinya kali ini adalah untuk melenyapkan Mu Chen. Luoli yang mendengarkan hal ini pun langsung melayangkan tebasan ke arah Mo Xingtian. Namun respon tubuh dari orang ini cukup luar biasa karena langsung mengeluarkan energi untuk melindungi dari tebasan Luoli. Mo Xingtian menganggap jika serangan Luoli hanyalah sebuah serangan yang sangat lemah. Hal ini membuat Luoli ingin melayangkan serangan sekali lagi, tapi segera dicegah oleh Mu Chen dan dia meminta Mo Xingtian untuk segera pergi. Namun Mo Xingtian memilih untuk maju. Beruntungnya Senior Ling Qi segera menghentikan hal ini. Senior Ling Qi mencoba untuk memberikan tekanan pada Mo Xingtian dan kemudian membuat Mo Xingtian yang melihat energi itu seketika tahu jika Senior Ling Qi adalah seorang yang berada di level Sovereign. Banyak tatapan mata terkejut ketika mengetahui apabila di dalam Akademi Beijing memiliki seseorang sehebat ini. Bahkan Mo Xingtian sudah diberikan peringatan yang cukup membuat hatinya bergetar. Tapi dari wajahnya, Mo Xingtian tetap tidak menunjukkan rasa gemetar sedikit pun, walau sebenarnya dia sudah mulai waspada. Tidak lama kemudian Raja Naga Hitam pun muncul untuk membela Mo Xingtian. Dia berkata jika Ling Qi sudah menyalahi aturan yang ada. Namun Mu Chen langsung maju untuk memberikan pembelaan. Dia mengatakan jika sebelumnya dirinya sudah memperingatkan Mo Xingtian untuk tidak bertindak karena saat ini pertarungan di dalam gunung spiritual ilahi belum dimulai. Hal yang tidak diindahkan inilah yang akhirnya membuat tetua khusus dari formasi Akademi Beijing secara pribadi harus bertindak. Raja Naga Hitam yang mendengarkan hal itu pun merasa emosinya tersulut, dan ketika dia ingin memberikan pelajaran pada Mu Chen, beruntungnya Dekan Taichang datang. Orang itu langsung memperingatkan Raja Naga Hitam untuk tidak bertindak dengan melawan seorang murid. Akhirnya sang Raja Naga Hitam mengurungkan niatnya untuk memberikan pelajaran pada Mu Chen. Namun dia akan memastikan jika Mo Xingtian pasti akan mengalahkan Mu Chen dan juga membayar kekalahan dari Mo Longxi tempo hari. Selama beberapa hari di dalam kota itu, Mu Chen semakin mengenal berbagai karakter orang-orang yang telah hadir. Dia tahu saat ini dirinya berada di tempat yang penuh dengan orang hebat. Bahkan formasi tingkat ketiga tidak akan berarti apa-apa di dalam tempat yang luar biasa ini. Dia harus bisa terus membuktikan jika dirinya mampu. Dan Mu Chen juga harus segera menepati janji pada ayahnya untuk membawa pulang sang ibu. Saat sedang melamun, tak lama kemudian Luoli datang. Dia ingin memberikan kabar tentang pertemuannya dengan senior Xia Youran. Orang itu berkata jika Mu Chen harus mewaspadai 6 orang karena 6 orang ini bisa dianggap yang paling kuat. Orang pertama yang wajib diwaspadai adalah Mo Xingtian karena dia sudah melewati kesengsaraan pertama dari 3 bencana tubuh manusia. 5 yang lainnya juga tidak kalah kuat karena mereka dibesarkan dengan energi yang dahsyat untuk masa depan kamar dagang atau sekte. Luoli ingin sekali ikut dengan Mu Chen, namun kuota dalam pertarungan ini hanya 1 dan membuat dirinya tidak bisa berkutik kembali. Saat ini dia hanya bisa percaya pada Mu Chen untuk bisa menang dan kembali dengan selamat. Tak lama kemudian Luoli memberikan 5 buah botol yang dipercaya berasal dari makhluk yang luar biasa dan memiliki kekuatan api lava geosentris. Dipercaya api yang berada di dalam botol ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Mu Chen yang mendengarkan hal itu pun merasa sangat senang karena dirinya memiliki kartu truf baru untuk bisa melawan Mo Xingtian. Dia juga berterima kasih pada senior Xia Youran dan juga senior Ling Qi karena sudah memberikan benda ini untuk dirinya. Keesokan harinya semua orang sudah mulai berkumpul untuk melihat pembukaan gunung spiritual ilahi. Tatapan mata dari orang-orang sudah menjadi kalap. Mereka semuanya tidak sabar untuk mendapatkan pembaptisan ilahi di dalam tempat itu. Di belakang Dekan Taichang, Mu Chen terus memperhatikan tempat sekitar dan kemudian tatapan matanya terjatuh pada Mo Xingtian. Jika bukan karena tatapan yang tidak bisa terbaca,
mungkin orang-orang akan sulit menemukan Mo Xingtian di tengah kerumunan. Tatapan mereka saat ini telah bertemu satu sama lain. Mo Xingtian tersenyum ke arah Mu Chen, dan kemudian hal itu membuat Mu Chen mengetahui jika orang ini memiliki niat jahat yang tersembunyi. Tidak lama kemudian fluktuasi yang luar biasa muncul dari gunung spiritual ilahi, dan orang-orang yang sudah berada di ranah sovereign pasti bisa merasakan energi kuno yang sangat kuat. Namun para murid yang belum berada di ranah ini hanya bisa merasakan sebuah perasaan gelisah yang tidak menentu. Tidak lama kemudian senior Xia Youran tiba. Dia memperingatkan pada Mu Chen untuk selalu berhati-hati, terutama dengan arus spasial dan juga angin kencang spasial di tempat itu. Arus spasial biasanya berada di luar ruangan yang tidak terfragmentasi dan mampu menyapu orang sampai membuatnya mati. Sedangkan angin kencang spasial merupakan angin yang menempati lingkungan pegunungan spiritual ilahi. Semakin dekat dengan pusat, maka anginnya akan semakin kencang saja. Bahkan senior Xia Youran menawarkan sebuah bantuan pada Mu Chen. Dia ingin Mu Chen mengikutinya setelah sampai di dalam gunung spiritual ilahi. Mu Chen hanya tersenyum sebagai bentuk terima kasih kepada senior Xia Youran. Di sisi lain, tatapan mata dari Liu Ying sangat memerah. Dia tidak menyangka gadis yang dia sukai akan begitu dekat dengan sosok baru seperti Mu Chen. Hal ini membuat dia tidak sabar untuk masuk ke dalam gunung spiritual ilahi dan kemudian melenyapkan Mu Chen jika mereka saling bertemu. Suara gemuruh dari langit hitam tiba-tiba saja mulai terdengar. Sedikit demi sedikit energi yang berada di gunung spiritual ilahi pun terbelah. Dan ketika energi ini semakin terbuka, bisa dilihat jika gunung itu terlihat gagah dan juga megah. Semua orang pun mulai merasa gembira dengan kabar ini. Mereka tidak menyangka jika gunungnya yang sebagus itu hanyalah sudut sederhana dari gunung spiritual ilahi. Namun mereka yang mengetahui bahwa gunung yang sangat indah ini sebenarnya memiliki bahaya yang tidak terduga dan juga lebih mengerikan daripada apa yang mereka bayangkan. Setelah sepenuhnya dibuka, semua orang pun segera masuk. Senior Xia Youran juga mengajak Mu Chen untuk menuju gunung spiritual ilahi. Ketika berpamitan dengan Luoli dan juga Master Linggi, mereka berdua hanya berpesan agar Mu Chen berhati-hati di dalam tempat itu. Namun berbeda dengan yang lainnya, Dekan Taichang memberikan Mu Chen sebuah batu giok. Dia ingin Mu Chen membawanya setiap saat. Ketika dia berada dalam keadaan yang berbahaya, hancurkan batu giok ini dan dia akan segera datang untuk memberikan pertolongan. Karena Dekan Taichang tidak akan pernah membiarkan murid yang berbakat seperti Mu Chen mati sia-sia. Sementara Xia Youran memutuskan untuk bergegas menuju gunung spiritual ilahi, diikuti oleh Mu Chen di belakangnya. Saat ini Mu Chen melihat bentangan yang sangat luar biasa dengan begitu banyaknya energi yang menembak masuk ke dalam. Mu Chen mulai bisa merasakan energi spiritual yang sangat kental di dalam tempat ini. Dia mulai yakin jika tempat ini adalah memang benar tempat meninggalnya seseorang penguasa surgawi. Xia Youran juga menjelaskan bahwa energi itu berasal dari aura spiritual yang bercampur dengan darah dan juga daging, sehingga aura ini baik untuk bisa menyempurnakan tubuh seseorang. Bahkan tanah dari gunung ini juga telah bercampur dengan darah dan daging level sovereign surgawi, sehingga akan sangat sulit untuk bisa dihancurkan. Xia Youran juga menjelaskan jika tempat ini terdapat begitu banyak harta karun yang sangat luar biasa. Mu Chen cukup tertarik dengan harta karun spiritual di dalam tempat tersebut. Namun Mu Chen sadar jika tujuan utamanya datang ke tempat ini adalah untuk mendapatkan pembaptisan spiritual ilahi. Ketika perjalanan ke gunung spiritual, mereka mulai menemukan beberapa harta karun seperti lampion spiritual. Namun karena semakin banyaknya orang yang menginginkan lampion spiritual, Mu Chen dan juga Xia Youran memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan saja tanpa harus bersaing mendapatkan benda tersebut. Selama perjalanan ini tidak ada seorang yang berani mengganggu Mu Chen karena dia berada di bawah perlindungan dan juga pengawasan Xia Youran. Tiba-tiba saja
senior Xia Youran berhenti, dia berkata jika sebentar lagi angin kencang spasial akan datang. Bersiap untuk menghadapi angin ini, Mu Chen dan juga Xia Youran pun bersembunyi. Mu Chen mulai bisa merasakan kekuatan angin itu bahkan dari kejauhan. Dirinya bisa melihat beberapa orang yang terkena angin langsung dibawa menjauh dan lenyap begitu saja. Xia Youran mengajak Mu Chen untuk pergi setelah gelombang angin itu berlalu. Namun dari kejauhan Mu Chen melihat sebuah gunung dengan badai yang lebih kuat dari yang dia hadapi saat ini. Dia bisa melihat sebuah tornado dengan gumpalan cahaya spiritual yang sangat menyilaukan. Namun Mu Chen dengan cepat merasakan jika di dalam tubuhnya saat ini selembar kertas hitam mulai bergetar. Dan hal itu menandakan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang menarik perhatian dari kertas hitam yang berada di dalam tubuh Mu Chen ini. Tidak lama kemudian muncul sebuah cahaya yang di dalamnya ada sebuah benda yang tidak terlihat. Mu Chen yang menyaksikan hal itu pun cukup yakin bahwa benda yang telah diselimuti cahaya itu adalah sesuatu yang telah menarik perhatian kertas hitam di dalam tubuhnya. Mau tidak mau, Mu Chen harus bisa mengambil benda apa yang menarik perhatian kertas hitamnya itu. Xia Youran yang menyaksikan cahaya telah muncul. Dia mengetahui bahwa benda di dalamnya adalah sesuatu yang sangat penting. Namun, mereka tidak boleh bertindak dengan gegabah. Tidak lama, dia melihat Mu Chen berpamitan untuk mendekati benda itu. Dan Mu Chen merasa jika benda yang dilindungi cahaya itu sangat berarti bagi dirinya. Xia Youran yang menyaksikan hal ini tidak bisa menghalangi Mu Chen lagi dan dia juga memutuskan untuk menemani Mu Chen. Ketika berada di perjalanan, Xia Youran mengeluarkan sebuah mutiara hijau yang bisa digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap angin yang muncul. Mu Chen yang mengetahui hal ini pun cukup senang karena dengan mutiara hijau akan mempermudahkan dirinya mendekati angin kencang spasial. Setiap angin yang telah mengeluarkan kekuatan luar biasa akan mulai melemah ketika didekati oleh Mu Chen dan juga Xia Youran yang sudah memegang mutiara hijau. Setiap orang yang berada di sana merasa heran karena Mu Chen dan juga Xia Youran sangat berani melawan angin kencang tersebut. Getaran dari kertas hitam yang berada di dalam tubuh Mu Chen semakin terasa. Mu Chen yang melihat jika sinar cahaya di depan sana sudah semakin dekat, dia mulai tidak sabar untuk mengambilnya. Dan ketika akan mendekat kembali, Xia Youran segera melihat jika di sekitar mereka terdapat begitu banyak orang yang juga menginginkan cahaya itu. Mu Chen pun memutuskan agar membiarkan mereka membuka jalan terlebih dahulu. Dan mereka yang datang yakin jika harta karunnya tersimpan di dalam cahaya dari angin kencang yang melindunginya bukan sesuatu yang biasa. Saat ini Mu Chen bisa menyaksikan bahwa setiap orang mencoba menerobos, mereka akan dikirimkan keluar dan membuat tubuh orang ini menjadi compang-camping, bahkan luka juga telah muncul di tubuh masing-masing. Hal itu membuat beberapa orang yang belum mencoba tidak berani mengambil tindakan untuk mendapatkan cahaya yang telah berada di dalam pusaran angin itu. Xia Youran yang juga menyaksikan hal seperti ini pun berkata, jika lebih baik dirinya dan juga Mu Chen menunggu sampai energi angin itu mereda. Namun Mu Chen tidak setuju karena akan semakin banyak yang berusaha mendapatkan benda di dalamnya. Mu Chen meminta izin pada Xia Youran untuk meminjamkan mutiara berwarna hijau di tangan kepada dirinya. Dia juga minta tolong pada Xia Youran untuk menjaga tempat sekitar selagi dirinya pergi untuk mengambil harta yang berada di dalam pusaran angin tersebut. Mau tidak mau Xia Youran pun menyetujui hal ini. Dan dari kejauhan Liu Ying serta Dong Yuan sudah memperhatikan pergerakan dari Mu Chen. Tidak lama kemudian Mu Chen memutuskan untuk segera bertindak. Namun dia meminta senior Xia Youran untuk pergi lebih cepat ketika dia bisa mendapatkan benda itu. Mu Chen tidak ingin orang yang sudah baik padanya jadi ikut terkena imbasnya dari orang-orang yang melakukan pengejaran terhadap Mu Chen. Tanpa ragu energi dari dalam mata Mu Chen pun mengalir. Gerakan Mu Chen tiba-tiba langsung menarik perhatian banyak orang. Bahkan tatapan mata Liu Ying dan juga Dong Yuan mengarah pada Mu Chen. Dia tidak menyangka jika bocah ini akan pergi sendirian.
dan mereka berpikir jika Xia Youran akan menemani bocah tengil itu. Namun hal ini cukup bagus karena kesempatan Mu Chen untuk mengambil benda itu menjadi semakin kecil, tapi keheranan itu semakin menjadi-jadi karena angin tidak melakukan perlawanan yang begitu kuat. Ketika Mu Chen mencoba menerobos masuk ke dalamnya, mereka yakin jika Mu Chen pasti memiliki sebuah artefak spiritual yang berguna untuk melawan badai angin ini. Liu Ying yakin jika artefak itu pasti diberikan oleh Xia Youran untuk melindungi Mu Chen. Tidak lama kemudian Mu Chen sudah hampir mencapai pusat dari angin topan atau tornado yang telah muncul. Hal ini membuatnya menerima begitu banyak serangan dari angin liar tersebut meskipun sudah memakai mutiara hijau pemberian dari Xia Youran. Mu Chen masih bisa merasakan betapa kuatnya angin ini yang membuat semua orang terheran-heran karena meskipun Mu Chen sudah dilempar begitu jauh dan menerima serangan bertubi-tubi, tubuhnya tetap tidak mengeluarkan cairan merah sedikit pun. Mu Chen masih mengabaikan kondisi tubuhnya dan juga tatapan dari setiap orang yang ada di sana. Mu Chen cukup bersyukur karena kenaikan yang besar pada level tubuhnya ditambah dengan tubuh fisik Dewa Petir mampu membuat dia tidak mengalami kerusakan apapun. Hal ini membuat aura Liu Ying menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Dia pun meminta pada seorang yang bernama Wudong untuk segera pergi dan menyerang Mu Chen. Bisikan semua orang saat ini tertuju pada Mu Chen. Mereka tahu jika Wudong bukanlah orang sembarangan yang akan mudah ditangani. Sementara Xia Youran ketika menyaksikan hal ini pun langsung mengarahkan jarinya dan mencoba melawan Wudong. Namun Liu Ying langsung menghalangi serangan dari Xia Youran itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen akan berhasil mengambil harta karun yang berada di dalam pusaran badai tersebut? Dan mungkinkah dia bisa menghentikan serangan dari seorang pemuda yang bernama Wudong ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.